Oke, baiklah. Materi kali ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini ada beberapa rumus dasar yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama ini adalah titik puncak. Jadi kalau misalnya kita titik puncak yang kita tulis dulu, titik puncak lah begini. Kalau misalnya kita punya persamaan kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah by ditambah c. Nah, titik puncaknya itu ada dua. Pertama pakai rumus yaitu min b per 2a dan min d per 4a. Ini rumusnya. Atau menggunakan turunan yaitu y aksennya itu sama dengan 0. Sama dengan 0 ya, kita turunkan ya. Kalau di y aksen sama dengan 0 berarti y aksennya sama dengan berapa? 2ax ditambah b sama dengan 0. Terus 2ax sama dengan min b dan x-nya adalah min b per 2a. Sama saja ya. Jadi sebenarnya rumus ini itu didapatkan dari sini sebenarnya. Dari rumus ini. Itulah kenapa x-nya adalah min b per 2a. Kemudian untuk nyari y-nya tinggal disubstitusikan ke persamaan ini. Nanti ketemu y-nya berapa. Atau langsung pakai rumus min d per 4a. Cuman kan karena dia d itu agak rumit ya. B kuadrat min 4ac per 4a. Itu saja. Cuman apakah boleh pakai rumus pakai? Silahkan. Bagaimana cara mengingatnya saja. Selanjutnya, jadi fungsi kuadrat itu kan bentuk fungsi kuadrat itu gini ya, gini atau gini. Nah, ini fungsi kuadrat. Kalau bentuknya begini tuh bentuknya gini, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kalau ini tuh y sama dengan min ax kuadrat ditambah by ditambah c biasanya. Jadinya di depan ini pokoknya negatif gitu. Sedangkan kalau yang balik begini kayak mangkok gitu dia positif biasanya. Nah, kalau fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat dia itu gantung begini, itu d-nya itu kurang dari 0. Kalau kita cari ini kan punya ini ya, misalnya y sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Ini kok by ya, x ya harusnya ya. Bx tambah c. Nah, d-nya sama dengan 0. D itu apa? Yaitu b kuadrat min 4ac-nya. Berdasarkan koefisien ini itu harus kurang dari 0. Kalau dia menyinggung di satu titik, syaratnya D-nya sama dengan 0. Kalau dia memotong di dua titik, syaratnya apa? D-nya harus besar dari 0. Gitu. Terus apa lagi ya? Fungsi kuadrat dan garis. Sama kayak tadi, misalnya ada fungsi kuadrat begini terus ada garis. Kalau dia tidak, kan fungsi kuadrat ini y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c kan. Nah, y itu kita misalnya px ditambah ky ditambah r sama dengan 0. Ini kita ubah y sama dengan, kita ubah jadi y sama dengan ini kalau y sama dengan jadi berapa? Y sama dengan itu berarti min px min r per q ya. Kalau disubstitusikan ke sini, kalau dia tidak menyentuh maka d-nya kurang dari 0. Kalau dia menyinggung di satu titik, d-nya sama dengan 0. Kalau dia memotong di dua titik, d-nya harus besar dari 0. Begitu untuk materi fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Jadinya hampir sama sih sebenarnya ini, hanya saja kalau yang ini tuh harus disubstitusikan jadi untuk dapat begini. Diingat saja kalau d-nya itu tidak menyentuh, tidak menyinggung lah, tidak menyentuh, tidak memotong itu d-nya kurang dari 0. Kalau menyinggung d-nya sama dengan 0. Kalau memotong di dua titik d-nya lebih besar dari 0. Nah, ini adalah materi dasar dari fungsi kuadrat. Nah, kalau titik puncak udah ya ini ya. Oh, udah. Kalau untuk membentuk ini dihapus dulu ya. Kita hapus yang mana? Ini saja dihapus. Kok tidak mau dihapus? Oh, mau. Nah, misalnya gini, membentuk pencari apa namanya itu? Membentuk fungsi kuadrat. Misalnya diketahui titik puncak dan sebuah titik, diketahui titik puncak dan sebuah titik puncaknya xp, yp dan sebuah titiknya sebut saja apa ya, p, q lah gitu.
Nah, ini fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X min XP, yang dimana XP-nya itu adalah ini, kemudian ditambah YP dari YP-nya. Nah, untuk nyari A-nya, pertama substitusikan dulu XP, YP. Nanti kan ketemu jadi sisa X dan sama A ya. Kemudian substitusikan XP-nya itu substitusikan ke X, kemudian Q-nya substitusikan ke Y. Nah, ketemulah nanti A-nya berapa. Setelah ketemu A-nya berapa, terus ini substitusikan seperti normal biasa. Nah, kalau misalnya diketahui titik potong dengan sumbu X dan Y, titik potong dengan sumbu X, misalnya dia gini, titik potong dengan sumbu X dia ada begini. Nah, ini kan punya ini ya, sebut saja ini X1, ini X2, dan sebuah titik yang lain, sebut saja ini titik P, Q. Nah, untuk nyari persamaan kuadratnya itu, pertama kita buat Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X dikurang X2 gitu, tapi ada A-nya. Sama kayak tadi, substitusikan X1 dan X2-nya. Kemudian untuk nyari A-nya ini, X-nya ini substitusikan masing-masing ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Nanti ketemu angka semua kan? Angka semua. Nah, Q-nya juga substitusikan ke sini. Setelah disubstitusikan nanti ketemu A-nya itu berapa. Nah, itu adalah untuk mencari persamaan kuadratnya. Nah, kalau diketahui 3 titik aja, misalnya ini dia ya. Diketahui 3 titik normal biasa. Ini sebentar. Diketahui 3 titik, misalnya ada 3 titik diketahui. Titiknya itu misalnya A, B, terus C, D, terus E, F. Ini kita substitusikan ke sini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah, jangan AX, ini kan sudah pakai AX ya. Kita ulang lagi nih, A, B, kemudian C, D, terus E, F. Ini substitusikan ke Y sama dengan PX kuadrat ditambah X ditambah R. Jadi substitusikan A-nya kita ganti di sini X, kemudian B-nya kita ganti di sini. Terus begitu sampai tiga-tiganya. Nanti kita punya persamaan linear 3 variabel. Kemudian kita eliminasi untuk menemukan berapa P-nya, berapa Q-nya, berapa R-nya. Setelah ketemu, maka itu adalah persamaan fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya. Nah, begitu ya.